Buat kalian yang masih bereuforia soal Poco M3 yang baru aja kemarin dirilis di Indonesia, kalian perlu tonton video ini sampai habis. Karena ternyata ada satu buah smartphone yang sudah siap bersaing untuk mengalahkan si Poco M3 ini. Daripada penasaran, kita simak aja videonya sampai habis. Ya, bukan Xiaomi namanya kalau nggak bikin heboh dunia pergadgetan. Mulai dari harganya yang menarik, spesifikasi yang biasanya ditawarin itu nggak bikin kita mikir dua kali buat bawa pulang, apalagi buat ngebeli salah satu produk dari Xiaomi ini. Yang bikin gak masuk akal jadi kayak masuk akal gitu yang biasanya dilakuin Xiaomi menurut saya. Nah, setelah kemarin Xiaomi resmi merilis salah satu sub-brandnya yaitu Poco dengan smartphone Poco M3-nya ke pasar Indonesia, mungkin sekarang waktunya Xiaomi untuk mempersiapkan salah satu sub-brandnya juga, yaitu Redmi dengan seri Redmi 9T-nya. Jika memang Redmi 9T ini akan dihadirkan di Indonesia dalam waktu dekat ini, maka persaingan di entry level ini akan benar-benar semakin seru. Mengingat spesifikasi dan harga yang dibawa oleh Poco M3 di perilisan kemarin itu membuat kita benar-benar kagum dengan apa yang dilakukan oleh Xiaomi. Menarik untuk disimak dan kita lanjut ke video soal Redmi 9T-nya. Redmi 9T resmi diperkenalkan secara global pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2021. Dan menurut sumber yang saya baca, bahwa Redmi 9T ini juga akan dibawa masuk ke dalam pasar Indonesia. Bahkan sudah mengantongi sertifikasi TKDN dengan nomor M2010J19SG yang keluar pada tanggal 21 Desember 2020 lalu. Jika benar Redmi 9T akan hadir ke pasar Indonesia, maka yang terjadi Poco M3 akan benar-benar dibuat bersaing dengan saudara kandungnya sendiri, yaitu si Redmi 9T ini, di mana keduanya memiliki spesifikasi basic yang sama, yaitu di bagian layar pada Redmi 9T membawa bentang layar sebesar 6,53 inch dengan resolusi Full HD Plus 1080x2340p, di mana memiliki keterangan layar sampai di 400 nits. Untuk aspek rasio to bodinya ini sekitar 83% dengan perbandingan 19,5 banding 9, dan juga sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3, di mana ini adalah spesifikasi yang sama pada smartphone Poco M3. Untuk konsep desain pada layar yang dibawa oleh Redmi 9T ini membawa konsep desain dot drop display, yang mana ini adalah konsep desain yang sama yang dibawa oleh Poco M3 kemarin. Dan pada bagian atas layar ini terdapat satu buah lensa kamera dengan modul 8 megapiksel. Ya, lagi-lagi ini sama dengan apa yang dibawa oleh Poco M3 yang kemarin itu baru aja dirilis. Untuk layar pada Redmi 9T sendiri sudah bersertifikasi WFDN L1, di mana hal ini memastikan kalian untuk mendapatkan kualitas gambar HDR di saat kalian menggunakannya untuk streaming di Netflix ataupun di YouTube. Dan juga layarnya ini juga sudah mengantongi sertifikasi TÜV Rheinland, di mana ini bisa mengurangi radiasi sinar biru di smartphone kalian. Untuk bagian bodinya, Redmi 9T juga membawa dimensi yang sama dengan si Poco M3 yang kemarin juga baru diresmikan di Indonesia, yaitu 162,3 x 77,3 dengan ketebalan 9,6 mm, dan bobotnya sendiri juga sama dengan apa yang dibawa oleh Poco M3, yaitu seberat 198 gram. Untuk material bodi belakangnya, Redmi 9T membawa material bodi yang sama seperti yang dibawa oleh Poco M3 kemarin, yaitu berbahan plastik atau yang biasa kita sebut polikarbonat. Sebenarnya nggak masalah sih guys, karena berbahan plastik itu bikin kita ngerasa nyaman ketika kita menggenggam smartphone ini berlama-lama. Apalagi buat kalian yang berniat untuk membeli smartphone ini untuk bermain game. Jadi suhunya bisa terkontrol dengan baik oleh plastiknya ini. Dan kalau kita perhatikan pada bagian belakang si Redmi 9T ini terdapat satu buah bumper kamera berdesain kotak, di mana ini adalah desain bumper yang umum digunakan untuk kelas smartphone entry level. Lanjut kita ngebahas soal kamera yang ada di dalam bumpernya. Untuk kameranya sendiri si Redmi 9T ini menanamkan 4 buah modul kamera, di mana satu buah kamera lensa utama sebesar 48 megapiksel, satu buah kamera lensa wide sebesar 8 megapiksel, satu buah kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel, dan satu buah kamera macro lens sebesar 2 megapiksel juga. Dimana kalau kita bandingkan dengan si Poco M3 yang kemarin itu dirilis, si Poco M3 tidak membawa kamera lensa wide, tapi di Redmi 9T ini
kamera lensa wide dihadirkan dengan kamera beresolusi sebesar 8 megapiksel. Hal menarik lainnya yang dibawa oleh si Redmi 9T ini yaitu pada bagian varian warnanya. Kalau pada Poco M3 kemarin varian warna yang disediakan hanya ada 3, jika pada si Redmi 9T ini disediakan 4 varian warna, yaitu ada warna hitam, biru, hijau, dan juga orange. Yang mungkin salah satunya adalah warna favorit kalian. Kalau untuk soal RAM, kalian nggak perlu khawatir karena si Redmi 9T ini juga sudah menyediakan 2 varian RAM, di mana satu varian RAM-nya itu 4GB dan 64GB memori internal dengan teknologi UFS 2.1. Untuk varian RAM lainnya yaitu sebesar 6GB dan memori internal 128GB berteknologi UFS 2.2. Kalau kita mengacu pada harga di Malaysia, untuk varian RAM 4GB dan memori internal 64GB itu dijual dengan harga Rp599 Malaysia. Kalau dirupiahkan itu sekitar 2 jutaan. Tapi untuk RAM 6GB dan memori internal 128GB itu berkisar di Rp699 Malaysia, dan kalaupun dirupiahkan itu sekitar 2,4 jutaan. Untuk sektor harga benar-benar bisa bersaing dengan si Poco M3 yang baru aja kemarin tuh resmi dirilis di Indonesia. Itu menurut saya, guys. Lanjut kita ngebahas soal sistem operasinya. Untuk sistem operasinya sendiri, si Redmi 9T ini sudah berjalan menggunakan Android 10 berbasis MIUI 12. Di mana MIUI 12 ini terbilang cukup baru ya guys, meskipun nanti nextnya itu ada MIUI 12.5. Semoga aja si Redmi 9T ini juga mendapatkan update ke 12.5-nya. Dan terakhir, kita ngebahas soal kapasitas baterai yang ditanamkan di Redmi 9T ini. Untuk kapasitas baterai yang digunakan oleh Redmi 9T ini juga sudah memiliki kapasitas baterai yang sama dengan si Poco M3 kemarin, yaitu sebesar 6000 mAh dengan pengisian daya sebesar 18 watt dan juga memiliki fitur reverse charge, atau kalian bisa jadikan si Redmi 9T ini sebagai powerbank kalian. Nah, jadi itulah tadi highlight soal si Redmi 9T ini. Semoga aja si Redmi 9T ini memang benar-benar dihadirkan di pasar Indonesia ya guys ya, supaya benar-benar bisa menjadikan standar baru untuk smartphone kelas entry level selain si Poco M3 ini. Menarik untuk ditunggu apakah si Poco M3 dan si Redmi 9T ini adalah pilihan terbaik buat kalian di smartphone entry levelnya. Jadi cukup sampai di sini dulu video soal Redmi 9T-nya, dan apabila ada hal atau informasi yang salah terkait video Redmi 9T ini, kalian bisa koreksi di kolom komentar di bawah ini. So, saya Iksan dari channel Gadget Friend undur diri dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.